Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara saya menjahit baju seragam PDH untuk wanita, atau saya lebih sering menyebutnya seragam Pemda. Untuk bahan satu baju pada umumnya menghabiskan 1,40 m dengan lebar 150 cm. Sebelum mulai menjahit, ini pola yang sudah saya buat, dan untuk bagian bawah sudah saya obras, kemudian sudah dipasang kain lem tipisnya atau kain pisilin. Dan untuk model baju ini dia menggunakan kerah jas atau kerah dharma wanita, dan ini untuk lengan. Ini untuk lengannya, lengan kiri dan kanan. Dan ini untuk badan bagian belakang. Ini sudah saya tandai untuk nut dan juga batas nutnya. Kemudian untuk belahan belakang seperti ini. Dan ini untuk alat-alatnya nanti, untuk kantong, pita kantong, ini untuk lengan, dan ini untuk tempat pangkat. Dan sekarang saya mulai menjahit untuk badan bagian depan. Setelah dikasih kain lem tipis, kemudian ditanda untuk nutnya, dan juga tempat batas kantong. Dan sekarang membuat nut terlebih dahulu. Untuk memulai menjahit nut ini, setelah badan bawahnya diobras, kemudian mulai dijahit untuk badan sebelah kanan. Biasanya saya memulai menjahitnya dari sebelah bawah. Kemudian apabila ada tanda di atas kantong ini, dia agak dibesarkan menjahitnya. Kemudian diusahakan sebisa mungkin supaya bentuk ini bulat bersih. Ini memang agak susah apalagi untuk pemula, tetapi apabila sering melakukan dan mengerjakan, maka nanti akan tahu bagaimana cara dan mencari celah untuk menjahit ini. Untuk teman-teman pemula, sering-sering melakukan dan sering-sering mengulang di bagian ini, karena ini memang dia lumayan susah menurut pengalaman saya. Nah, seperti inilah penampakan setelah dia dijahit. Kemudian lanjut menjahit pola yang sudah dibuat, pola tutup saku, tutup kantong. Ini saya biasa menggunakan ukuran 12,5 cm ataupun 13,5, dan untuk panjang ini dia 8,5 cm, dan untuk samping ini 5,5. Kemudian untuk bentuk ini disesuaikan, dan ini kain perca untuk lampisan. Kemudian lanjut menjahit polanya. Pada ujung-ujungnya ini menggunakan benang.
Jadi ini diselipkan di antara jahitan terakhir pada bagian pojok. Lalu benang tadi ditarik, disatukan, ditarik ke bagian dalam. Lanjut menjahit pada sisi bagian lain, dan pada bagian pojok seperti tadi dia menggunakan benang. Jadi cara menjahit benang pada ujung-ujung pola tutup kantong ini, sebelum selangkah lagi jahitan kita selesai pada pojok itu, kemudian benangnya ditaruh, kemudian jahitan kita menimpa atau melewati jahitan, melewati benang yang kita simpan tadi, lalu digunting sisa kainnya. Lalu dibalik. Setelah dia selesai dijahit tadi, dibalik seperti ini. Nah, inilah gunanya benang pada pojok-pojok tadi. Jadi memudahkan kita pada saat membaliknya supaya dia cepat rapi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk atasnya tinggal dijahit lagi. Inilah salah satu pola untuk tutup kantong setelah selesai dijahit. Selanjutnya menyiapkan untuk pita atau bibir kantong, untuk bibir atas dan bibir bawah. Sebelumnya ini sudah saya tempelkan pada kain sisa, kain lem tipis atau kain pisilin. Jadi ini untuk satu kain sisa ini untuk satu kantong, ditandai seperti ini, lalu digaris dengan ukuran setengah senti dengan panjang menyesuaikan dengan pola tutup kantong yang sudah dibuat tadi. Ukuran pola tutup kantong ini 13 cm karena memang ukuran bajunya dia besar, jadi untuk kantong dan pola tutup kantongnya pun menyesuaikan. Digaris batas kiri dan batas kanannya. Satu kain yang ditanda ini untuk satu kantong, untuk pita atas dan untuk pita bawah. Setelah digaris, dia akan berbentuk kotak dengan panjang 13 cm sesuai tutup kantongnya tadi. Kemudian lebarnya dia 1 cm, tetapi dibagi dua, setengah senti, seperti ini dia. Kemudian digunting bagian tengahnya. Menggunting ini harus pas sesuai dengan tanda yang dibuat, supaya nanti ketika menjahitnya sama besar pita atas dan pita bawahnya. Mengguntingnya hati-hati teman-teman sekalian. Ini adalah badan bagian kiri, bagian depan setelah disetrika. Tapi waktu menyetrikanya tadi tidak saya record supaya durasinya tidak terlalu panjang. Yang jelas enat ini dia ke arah depan. Nah, kemudian ini adalah kain kantong, kain Asahi ataupun kain Hero. Dengan panjang dia kira-kira 35 cm dengan lebar 20 cm. Kemudian dia disesuaikan atau diatur dari badan bagian dalam seperti ini, dengan badan tempat kantong yang sudah dikasih kain lem tipis atau kasih kain lem pisilin, dirapikan dulu. Kemudian untuk tandanya ini saya perjelas lagi. Untuk tanda kantong pada bagian badan bagian dalamnya seperti ini supaya mudah mengaturnya. Ini untuk batas samping, memberi kain lem tipisnya ini kalau saya biasanya sebelum menjahit nut. Nah, kemudian seperti ini dia diatur dulu, disesuaikan tempatnya untuk kain kantong.
Apabila dirasa sudah pas, baru dibalik ke badan luar. Nah, inilah dari luarnya setelah dipasang kain lem. Setelah dipasang kain kantong dari dalam. Kemudian ini pita yang sudah kita garis tadi. Untuk pitanya ini sudah saya obras untuk bagian bawah, pita bawahnya. Kemudian ini untuk pita bagian atasnya. Nah, diatur seperti ini dia. Jadi antara garis untuk pita ini dengan garis yang ada di badannya betul-betul harus diperhatikan. Pada ujung sebelah kirinya seperti ini, pada badan dan juga pada pitanya, dia diusahakan harus pas sesuai dengan garis. Kemudian pada ujung yang lain pun dia harus mengikuti garis, dan setelah itu menjahitnya tinggal mengikuti garis tadi, dan usahakan harus pas, jangan lebih ataupun kurang. Nah, seperti ini menjahitnya. Ini mulai menjahit. Pastikan bahwa setiap langkah mesinnya itu mengikuti garis tadi. Hati-hati ketika sampai di ujungnya pun, pada ujung sebelah kiri ini, jadi langkahnya harus diperhatikan, karena ini terkadang suka lebih dari tanda yang sudah dibuat. Apabila sudah pas, kemudian lanjut untuk pita bagian bawahnya, itu sama seperti pita bagian atasnya tadi. Ya, harus hati-hati menjahitnya seperti ini, dan dirapihkan sisa-sisa jahitannya. Nah, kemudian periksa kembali, pastikan antara pita atas dan juga pita bawahnya itu dia harus sama, sisi sebelah kanan dan juga sisi sebelah kirinya. Nah, seperti ini ya, harus sama. Pastikan dengan seksama, karena dia satu langkah jahitan pun dia akan kelihatan nanti. Kemudian ini kembali lagi ke pitanya tadi, ke salah satu pita atas ataupun bawah. Ini dibelah seperti ini dia. Ikuti ya di video. Nah, dia dibelah seperti ini. Kemudian inilah 1,5 senti yang kita buat tadi, gunanya karena mengatur besarnya pita ini. Jadi setelah kita pastikan bahwa sudah pas 1/2 senti, kemudian dijahit jarang atau jahit sementara seperti ini. Kemudian sebelahnya pun, pita sebelahnya pun sama, dibuat 1/2 senti, kemudian dibelah, kemudian dijahit sementara atau dijahit jarang seperti ini. Nah, inilah setelah dia dijahit sementara pita atas dan pita bawahnya. Kemudian lebar untuk kiri kanannya pun sudah sama. Nah, setelah ini kita tinggal menggunting. Inilah bentuk setelah dia digunting. Tapi maaf, pas mengguntingnya tadi tidak pula saya record. Dengan lebarnya dia untuk atas dan bawahnya sama besar, kemudian pitanya dia pun sama 1/2 senti. Kemudian sekarang kita menjahit untuk samping atau mengunci ini, kita jahit pada guntingan tadi. Nah, seperti ini dia, tetapi menjahitnya pun jangan terlalu mepet dengan
badannya dia sisakan 1 mili seperti itu, dan pada sisi yang lain pun sama, dilakukan hal yang sama seperti ini, dijahit atau mengunci. Nah, ini pada pita menjahitnya. Sekarang ini menjahit pada kain kantongnya, kain asahi ataupun kain hero. Dia menjahit mengikuti kain kantongnya ini, jadi dia menjahit keliling untuk kiri kanan dan atas bawah pada pitanya, karena nanti jahitan jarangnya akan dilepas. Jadi ini adalah jahit yang sesungguhnya, jahit patennya. Kemudian langsung dia ke bawah menjahitnya. Lanjut, setelah pita atas dan pita bawahnya selesai dijahit, kemudian untuk sisa samping kiri dan samping kanannya ini digunting, atasnya juga digunting seperti ini. Kemudian jahitan sementaranya tadi, jahit jarangnya kita dibuka seperti ini untuk bagian pita atas dan pita bawahnya. Nah, dirapikan, dibersihkan seperti ini. Dirapikan, dibersihkan. Nah, inilah pita atas dan pita bawahnya dengan lebar 13 cm. Kemudian untuk besar pitanya dia setengah senti atas, setengah senti bawah. Kemudian kembali lagi ke bagian dalam. Ini untuk kain kantongnya dari bawah diukur 10 cm supaya nanti kain kantongnya ini tidak terlihat dari luar ketika dipakai. Kemudian tandai tengah ini untuk memudahkan menjahit. Ini kemudian balik, tekuk ke bagian sebelahnya lagi, karena nanti akan dibalik jahitan ini. Nah, menjahitnya gini, dengan disisakan dari pitanya tadi kira-kira 2 cm. Kemudian jahit langsung ke bawah. Kemudian sisi sampingnya yang lain pun sama, dijahit seperti ini juga. Kemudian sisanya digunting. Setelah itu dibalik. Nah, dibalik seperti ini. Kemudian jahit setapak ataupun stick pada keliling kantongnya ini. Kalau saya biasa menyebutnya kantong, bukan saku ya. Jadi saya lebih suka menyebutnya kantong. Nah, kemudian dijahit seperti ini keliling, stick ataupun setapak, yang mana aja. Tapi kalau saya biasanya sering menggunakan setapak. Jahitnya seperti ini dia. Nah, setelah menjahit tadi, sekarang kita memasang untuk pola tutup kantongnya tadi yang sudah dijahit, tapi benangnya kita buang terlebih dahulu. Kemudian pasang, dia menimpah dari jahitan dalamnya dengan jahitan pada pola tutup kantongnya ini, pada tutup kantongnya. Nah, dia dirapihkan terlebih dahulu. Nah, inilah setelah tutup kantongnya kita pasangkan. Walaupun ini belum dijahit, tetapi dia sudah terlihat dan sudah nampak akan jadinya seperti ini. Dan alhamdulillah ini rapih kelihatannya. Kemudian dijahit dari dalam, menimpah jahitan yang sudah kita buat tadi.
Kemudian ini pun sama, menimpa untuk kiri kanan dan atasnya, dijahit berulang-ulang supaya jahitannya kuat. Untuk bagian atasnya sisakan 2 cm jahitannya, ataupun model lipat pun boleh, tapi kalau seandainya dia digunting seperti ini nanti diobras untuk sisanya atasnya. Nah, inilah kantong dengan tutupnya dengan pitanya setelah selesai dijahit. Selanjutnya membuat kancing pita ataupun kancing paspor, dan sebelumnya ini sudah saya jahit dan saya buat jaraknya ini 7 cm supaya dia tidak terlalu jarang setelah nanti selesai. Jadi dia seperti ini. Untuk mengguntingnya itu sama dengan menggunting untuk tutup kantong tadi. Jadi dia ujung atas dan ujung bawahnya ini harus sama, kemudian mengguntingnya pun harus hati-hati, jangan lebih ataupun kurang dari tandanya, karena nanti ketika selesai dan dibalik itu akan berpengaruh. Jadi usahakan dengan hati-hati mengguntingnya. Dan setelah dia digunting, dia akan seperti ini. Ini saya membuatnya hanya untuk satu lubang kantong, satu lubang kancing, maaf. Kemudian sama halnya dengan kantong tadi, dijahit untuk kiri dan kanannya, dikunci seperti ini. Kemudian untuk sisi yang lain pun sama, sisi sebelahnya dia ditarik sisa yang telah digunting tadi. Nah, seperti ini dijahit diulang-ulang supaya jahitannya kuat. Jadinya seperti ini setelah dia dijahit. Dan ini saya menjahitnya hanya satu saja, karena untuk yang lainnya sama dia, biar durasinya ini tidak terlalu panjang.